Jujur tanyakan kepada diri anda sendiri, wahai ahli ibadah, wahai ahli puasa, wahai ahli solat, pernahkah anda di tengah malam setelah anda tahajud, anda menangis, lalu anda berdoa, ya Allah, itu tetanggaku tidak pernah solat, jadikan ahli solat dan ampuni dia. Pernah atau tidak? Jangan-jangan kita ibadah dengan kesombongan, kita merasa kita sudah punya surga. Aku sudah ibadah, aku sudah solat malam. Ketahuilah kalau hati kita belum sedih melihat saudara kita yang tidak solat, khawatir iman kita yang keropos. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini, jika memang anda pernah melakukan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar, ingat, sebesar apapun dosa yang anda lakukan, pengampunan Allah lebih agung dari itu semua, dengan catatan anda menyadari itu semua dan anda memohon ampun kepada Allah. Sehebat apapun diri anda, katanya ahli ibadah, kesolehannya sudah tidak bisa dikira-kira, tapi kalau anda memandang hamba Allah dengan pandangan merendahkan, siapapun dia, pemabuk, berjudi, berzina, apapun, awas. Kalau anda memandang mereka dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab anda akan direndahkan oleh Allah. Sombong kemana-mana seolah-olah punya surga. Siapa yang bilang dosa istri yang nanggung suami? Siapa yang bilang? Ya, Bu ya. Siapa yang bilang dosa istri sama anak ditanggung sama ayah sama Saya suami? banyak dengar katanya kalau dengar. kesalahan itu istri dengar atau kesalahan suami itu dosanya ditanggung sama suami. Ya, enggak. Walaupun suami sudah memberikan nasihat dan lain Enggak sebagainya. ada, itu salah. Anda salah dengar itu. Pasti Anda salah dengar. Sudah. Oh, salah. Salah. Ya, Bu ya. Baik, saya jawab. Selesai? Pertanyaan di situ? Boleh, Bu ya. Baik. Dosa anak sama istri, dosa anak ditanggung bapak, dosa istri ditanggung semua suami. Dari mana itu? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa masing-masing. Kecuali suami ikut andil dalam dosanya istri sama dosanya anak. Suami seorang bapak membelikan alat-alat yang menjadikan anak maksiat, alat elektronik, nggak dibimbing, nggak dididik. Lalu anak maksiat dengan itu, dapat bagian tuh bapaknya yang lagi umroh tuh. Bapaknya tahajudan. Rupanya ikut andil dalam menjerumuskan sang anak. Tidak mendidik dengan pendidikan yang baik itu. Tapi kalau sudah anak ayah mendidik maksimal, kemudian ternyata anaknya nggak bisa diatur, nggak dosa. Jadi nggak ada. Jadi kita mendapatkan dosa bukan sekedar anak. Orang lain pun kalau kita ikut andil dalam dosanya, maka kita mendapatkan bagian daripada saham yang kita tanam tadi. Saham dosa. Jadi enggak ya, tidak betul itu. Tidak betul dosanya istri ditanggung suami. Wah, enak banget istrinya mau pencilaan nanti, melompat sana. Tidak ada itu. Dosa istri tanggung sendiri. Cuma kalau suami membiarkan istri bermaksiat karena dia imamnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua akan ditanya. Diminta pertanggungjawaban kepada siapa yang diurusi. Seperti itu kisahnya. Peringatan kepada anak, bahkan bukan saja anak gede, kadang anak sudah nikah pun sama orang tua masih kurang ajar. Saya peringatkan kepada semua anak, hati-hati. Problem hidup itu kadang-kadang karena durhaka kepada orang tua. Problem masalah, hati-hati orang dengan orang tua, jangan main-main dengan orang tua. Permasalahan hidup ini karena kita kurang ajar sama orang tua. Nyungsep rizki, stres, suami suka nempeleng, istri tolak pinggang, duit gak cukup-cukup, punya istri jago kredit, semuanya bisa saja karena durhaka kita kepada orang tua. Stres, depresi, termasuk diantaranya adalah junun, gila. Kalau biasa durhaka pada orang tua diuji dengan penyakit gila. Mungkin bahasa sekarang halus ya, depresi segala macam, bisa saja ke sana. Makanya hendaknya kalau kita punya masalah, koreksi urusan kita dengan orang tua kita, hati-hati. Orang tuh aneh-aneh. Masya Allah, kadang-kadang WWA, Masya Allah, sampai orang bingung gimana sebenarnya nulis Masya Allah. Tulis semaumu kalau dalam bahasa Indonesia, sesuka hatimu, yang penting bunyinya Masya Allah. Sampai kadang saya nulis Insya Allah begini, ada orang berani komentari di Facebook, Buya nulis Insya Allah yang begitu. Insya Allah yang saya tulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ini itu satu kalimat, in.
sya'a, bukan Allahnya itu bukan ikut Allah itu, sya'a, in sya'a. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mesti in, terus sya'a, terus lah gitu. Itu kalau mau ikut resmi. Cuman ini kadang orang iseng bingung, jalahkan bingung ini enggak boleh ini, insya Allah harus begini cara nulisnya. Tulis sesuka hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia maka itu yang penting keluar ucapan insya Allah. Bukankah Nabi mengajarkan seberat apapun orang sakit hati, kalau dia menata hatinya maka akan hilang itu rasa sakit. Merenungi bahwasanya itu adalah umat Nabi Muhammad, kenapa aku harus membenci dia? Dan kita harus tahu bahwasanya itu adalah penyakit. Nggak boleh aku biarkan terus ngerogoti hatiku, nggak boleh, jangan dibiarkan. Nah, orang punya dendam, benci pada seseorang, malah diperkuat kebenciannya, dicatat kejahatannya, kenakalan, oh dicatat, jam begini, detik ini dia telah melakukan kesalahan kepadaku, kemarin juga ini, dalam seminggu saja 16 kali salah kepadaku. Apa yang terjadi? Nyungsep. Setelah sakit hati, kemudian juga semakin mentalnya juga kena, ujungnya gila dia. Tapi kalau orang sadar, aku sakit hati, mungkin aku punya masalah psikologi, karena itu penyakit, saya harus obati dong. Masa orang miara penyakit?